yang besar. Oleh karena itu ke depan kita membutuhkan pemimpin yang mampu untuk menjaga stabilitas politik, menjaga eksistensi Republik ini di tengah gelombang perubahan dunia. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Visi Negarawan bersama saya Zakia Arfan. Pemirsa, di bulan Mei, tepatnya setiap tanggal 20 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah hari bersejarah yang ditetapkan menjadi hari besar nasional atas bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk meraih kemerdekaan. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi bernama Budi Utomo pada tahun 1908 yang digagas oleh sekelompok pemuda. Memperingati 115 tahun kebangkitan nasional, malam ini Visi Negarawan akan menampilkan visi dan gagasan seorang negarawan, Bapak Surya Paloh, dari berbagai pidato kebangsaannya, serta memaknainya bersama narasumber. Inilah Visi Negarawan mencari keteladanan pemimpin bangsa. Dan bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber, yaitu para pemikir bangsa. Ada Bapak Sukidi, pemikir kemerdekaan yang merupakan doktor dari Harvard University, serta Bapak Fahri Alis, seorang penulis dan pengamat sosial politik. Selamat malam, Pak Sukidi. Selamat malam, Pak Fahri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat. Salam kebangkitan nasional juga untuk kita semua. Nah, pemirsa, berbicara mengenai kebangkitan nasional tahun 1908. Ini menjadi tonggak perubahan pergerakan masyarakat. Para pemuda terpelajar saat itu menjadi pemimpin perubahan pergerakan dari yang sebelumnya secara fisik dan kedaerahan menjadi pergerakan nasional dan melalui jalur diplomasi. Walau perjuangan yang ditempuh juga berat, tetapi akhirnya kemerdekaan dapat diraih di tahun 1945. Dan saya akan langsung berdialog, berbincang bersama dengan narasumber yang sudah ada di sini mengenai makna kebangkitan nasional. Pak Sukidi, kalau kita melihat kebangkitan nasional, zaman itu adalah untuk meraih kemerdekaan. Tetapi saat ini tantangannya sudah berbeda begitu. Apa kemudian yang bisa dimaknai kebangkitan nasional ini di masa kini? Ya, itu pertanyaan menarik sekali. Pertama tentu saja dimaknai kita harus selalu menimba keteladanan yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik ini. Terutama keteladanan dalam menempuh jalan hidup kesederhanaan, penderitaan, dan sekaligus spirit persatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks hari ini, prinsip dan jalan hidup kesederhanaan dan penderitaan itulah yang kita butuhkan pada pemimpin ini. Terutama untuk memberikan teladan terbaik kepada rakyatnya untuk membebaskan rakyatnya dari penderitaan hidup yang miskin, yang terbelakang, yang syarat stunting, dan syarat derita hidup itu sendiri. Baik. Karena itu spirit utama dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu adalah spirit untuk membebaskan rakyat dari penderitaan, dari kemiskinan, dari keterbelakangan itu sendiri. Oke, keteladanan ini kan luas begitu Pak Sukidi. Keteladanan seperti apa sih kemudian yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia itu sendiri? Ya, terutama keteladanan kalau dalam konteks sejarah, para pemimpin itu hanya berpikir dua hal. Satu, untuk kesejahteraan rakyatnya, dan yang kedua, untuk kemajuan negerinya. Baik. Nah, saya kira dua hal ini yang selalu harus menjiwai para pemimpin Republik saat ini untuk berpikir dengan spirit negarawan, yaitu adalah kemajuan negerinya dan kesejahteraan rakyatnya. Karena apa? Karena setelah 78 tahun kita merdeka, Republik ini justru ditandai dengan kemiskinan yang meluas, pengangguran yang luas, keterbelakangan rakyatnya, dan kesalahan kita adalah melihat Indonesia itu selalu dari pusat. Coba kalau kita melihat Indonesia dari pinggiran, dari Mamasa misalnya, dan pelosok-pelosok juga begitu ya. Kita akan melihat kemanusiaan yang compang-camping, rakyat yang begitu terbelakang, yang kurang pendidikan, dan mereka
sudah pasti tertinggal dari kualitas sumber daya manusia. Baik, jadi memang pemerataan ini yang kemudian belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Baik, kalau dari Pak Fahri sendiri untuk memaknai kebangkitan bangsa, terutama kita relate gitu ya dengan kondisi negara saat ini, seperti apa Pak Fahri? Sebenarnya negara saat ini masih berproses ya, kepada sesuatu yang belum bisa didefinisikan gitu. Kalau kita lihat dari konteks kebangkitan nasional gitu, itu kan sebenarnya cita-cita para pendiri bangsa itu cuma satu, Indonesia merdeka gitu. Jadi what next itu belum didefinisikan. Dan kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, begitu kita merdeka, maka terjemahannya itu adalah mendirikan partai-partai politik yang banyak gitu. Nah, tetapi itu adalah gagasan dari Muhammad Hatta, gitu. Bukan gagasan Soekarno. Soekarno sebenarnya ingin mendirikan sebuah partai tunggal, gitu. Hanya satu partai begitu. Iya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, itulah cara pemimpin Indonesia awal kemerdekaan menafsirkan bagaimana mengisi kemerdekaan, gitu. Nah, tetapi sebelumnya mereka tidak peduli apapun, yang penting merdeka, gitu. Maksud saya yang penting merdeka itu mereka, ya seperti apa yang dikatakan Sukidi tadi, itu mencampakkan semua kemungkinan-kemungkinan kemewahan bagi mereka. Jadi Hatta misalnya itu sudah dibujuk dia, kamu kan Dr. Andes. Pada masa itu Dr. Andes itu luar biasa berharganya untuk kerja. Tapi dia memilih di penjara. Soekarno juga seperti itu. Memilih di penjara daripada menghamba gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks yang semacam itu kan sebenarnya mereka pengorbanan untuk sebuah kemerdekaan yang isinya ya itu masih harus didefinisikan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini, dari dua contoh saja ya, Hatta dan Soekarno itu tadi, maka buat saya itu harus menjadi model, tetapi juga barometer untuk menilai apa yang terjadi sekarang. Baik. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat yang sekarang itu? Lihatlah pada tingkah laku pemimpin-pemimpin partai politik, gitu. Apakah misalnya pemimpin-pemimpin partai politik sekarang ini, pertama ya, merefleksikan ya, pandangan yang sama, perasaan yang sama seperti Soekarno dan Hatta. Baik. Yang kedua, apakah kemudian mereka menolakkan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. Baik. Nah, di dalam konteks inilah kemudian kita bisa melihat ya ada semacam deviasi antara tokoh awal dengan apa yang berkembang pada tahun 2023 dan seterusnya ke atas itu tadi. Gitu. Baik. Jadi mencari definisi setelah kemerdekaan itu seperti apa. Ini yang menjadi kemudian PR juga begitu ya. Benar, ya. Pak Fahri ya untuk para pemimpin. Nah, berbicara mengenai pemimpin Pak Fahri dan juga Pak Sukidi begitu. Surya Paloh mengatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga eksistensi Republik di tengah arus perubahan dunia. Dan berikut kita simak cuplikannya. Negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, pastilah keberadaannya menjadi perhitungan dunia. Dan sejarah telah membuktikan hal itu tersebut dalam beberapa kali. Oleh karena itu ke depan kita membutuhkan pemimpin nasional yang mampu untuk menjaga stabilitas politik dan memiliki kemampuan untuk membangkitkan kondisi keadaan kita pasca pandemi ini. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk melakukan berbagai terobosan dalam menghadapi krisis dan ancaman yang tengah kita hadapi saat ini. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga eksistensi Republik ini di tengah gelombang perubahan dunia
yang tengah terjadi. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan bersama. Dalam konteks Indonesia saat ini, kebaikan bersama itu bernama persatuan bangsa atau nasionalisme. Baik, kita sama-sama tadi mendengarkan Pak Surya Paloh mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang mampu menjaga stabilitas politik. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda Pak Sukidi, apakah memang itu yang dibutuhkan saat ini? Saya kira betul, terutama terkait dengan apa yang oleh Bang Fakhri sebut tadi, dua contoh dari figur negarawan pendiri Republik ini, Soekarno dan Hatta. Saya ingin menarik satu benang merah yang penting sekali untuk dikaitkan dengan apa yang Bang Surya Paloh sampaikan, yaitu adalah keduanya memilih jalan hidup kesederhanaan. Itu yang terpenting. Hatta ketika dia resign dari wakil presiden, dia tidak punya kemampuan hanya untuk sekedar bayar listrik. Ya. Bung Karno ketika beliau tidak punya rumah, dan bahkan bilang kepada publik bahwa saya satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya rumah, dan rakyatnya tahu ingin membangunkan rumah buat dia. Soekarno menolak, tidak, saya tidak ingin mengambil apapun dari rakyat saya ingin selalu menderma baktikan pikiran dan hati saya untuk rakyatnya. Jadi dua figur dari pendiri Republik ini memberikan keteladanan dalam hidup sederhana untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kemakmuran warganya, dan untuk kemajuan negerinya. Nah, dalam konteks sekarang, saya kira apa yang disampaikan Bang Surya tadi menjadi menarik, terutama karena bahwa tantangan terbesar kita yang kita alami adalah kemiskinan itu sendiri. Baik. Saya ingin tegas dalam hal ini, bahwa tantangan terbesar Republik ini ke depan dan hari ini adalah kemiskinan. Karena itu, dalam konteks kemiskinan ini, pemimpin harus bertindak dengan skala prioritas, yaitu adalah membebaskan rakyatnya dari penjara kemiskinan. Baik. Bagaimana cara pemimpin membebaskan rakyat dari kemiskinan? Pertama, menumbuhkan apa yang oleh Adam Smith sebut sebagai social virtue. Social virtue ini penting karena apa? Karena kita ingin menumbuhkan nilai-nilai kebajikan sosial, terutama simpati, empati, kepedulian sosial, belas kasih, dan kedermawanan, untuk menjadi kebajikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk bisa merasakan penderitaan rakyatnya. Baik, itu harus tercermin juga dari dalam seorang diri pemimpin. Betul. Berbeda dengan saat ini Pak Fakhri, kita sering melihat berita begitu, banyak pejabat-pejabat yang flexing kemudian di media sosial, memamerkan gaya hidup yang bermewah-mewahan, yang mungkin ini tidak tercermin dulu kan ini keteladanan Soekarno dan Hatta adalah kesederhanaan begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Iya, yang menarik dari pidato Bang Surya tadi itu, saya melihat ada persamaan dengan pidato Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi berbicara di depan musra ya, pemimpin yang berani. Bang Surya juga mengatakan pemimpin yang berani gitu. Jadi di dalam konteks ini kelihatannya kedua tokoh ini itu saling bertemu di dalam gagasan gitu. Nah, yang kedua, Bang Surya menekankan persatuan, ya. Sementara kemudian Presiden itu mengatakan grassroots, ya, akar rumput gitu. Nah, jadi saya sebenarnya melihat tidak jauh-jauh ya sistem gagasan yang berkembang di antara para elit dalam dua tanda kutip idealis itu tadi, gitu. Nah, tetapi yang kemudian harus kita lihat, kalau saya boleh meneruskan ya. Yang apa yang saya katakan tadi itu, maka jika Soekarno dan Hatta ya bisa kita tambah lagi Agus Salim ya, kita tambah lagi Syahrir, kita tambah segala macam itu adalah tokoh-tokoh ya yang mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan, tapi sekaligus menuangkan pikiran dia tentang bagaimana ya negara merdeka itu harus didefinisikan dengan serangkaian tulisan-tulisan, dengan serangkaian pikiran-pikiran, dengan serangkaian pidato-pidato, maka itu yang kemudian harus kita tanya kepada para pemimpin yang sekarang ini gitu. Mana pikiran kalian gitu. Jangan cari misalnya koalisi ya, tetapi tanpa basis ide
sebenarnya kalian mau mencapai apa? Baik. Seharusnya kan sebenarnya mereka harus mendefinisikan dulu Baik. Indonesia yang ideal itu bagaimana. Baru berdasarkan itu ketemu ya. Baik. Sesama visi di antara mereka, bangunlah kemudian apa yang disebut dengan koalisi gitu. Baik, baik. Jadi memang ide dan gagasannya ini sendiri apa visinya? Itu Dari yang situ pertama. baru akan bisa ditelurkan apa kemudian yang bisa dilakukan, terutama Betul. tadi ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Fahri dan juga Pak Sukidi. Tentunya juga kita ingin melihat bagaimana kemudian gaduh politik yang belakangan terjadi karena pemimpin yang tidak bijak atau mungkin masih bersama saya Zaki Arfan dan dua tokoh bangsa divisi negarawan, tentunya juga bersama Bapak Sukidi, pemikir kebenekaan dan merupakan doktor dari Harvard University, dan Fahri Ali, seorang penulis dan pengamat sosial politik. Saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, Yes. gaduh politik ini dinamika jelang 2024 kita melihat saat ini sangat makin tinggi begitu Pak Fahri. Nah, apakah Anda melihat gaduh politik ini karena pemimpin yang tidak bijak atau belum memahami posisinya, atau yang seperti Anda katakan mungkin tidak memiliki ide dan gagasan sehingga untuk actionnya kok kurang terasa begitu ya untuk rakyat begitu? Kalau mau sedikit, sayang waktunya ya tidak terlalu panjang ya, harus dibuat elaboratif sedikit supaya agak memahami ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ya, itu harus dilihat dari ya, walaupun ini debatable, Anda boleh mendebat saya nanti, itu munculnya Jokowi sebagai seorang pemimpin dari lapisan bawah. Gitu. Ini yang pertama ya, yang dilihat. Karena sebelumnya Indonesia itu dikuasai oleh elit. Ada Mbak Mega di situ, ada Bang Surya, ada Abu Rizal Bakri, ada jenderal kita pemimpin partai sekarang, Prabowo dan segala macam yang ada gitu. Nah, jadi dia muncul ke atas itu menyebabkan konsep-konsep tentang kepemimpinan menjadi berubah. Oke. Gitu. Oke. Lalu kemudian para elit itu berusaha menyesuaikan diri. Gitu. Menyesuaikan diri, mereka bergabung di dalamnya dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua, setiap pemimpin itu pasti ada subjektivitasnya. Di dalam konteks ini saya lihat, kalau misalnya ya, kita lihat pada masa SBY, maka subjektivitasnya itu adalah memberikan ya, apa namanya, kesadaran tentang bagaimana hidup berdemokrasi gitu. Kalau Soeharto, subjektivitasnya adalah pembangunan ekonomi. Baik. Secara habis-habisan. Kalau kemudian Jokowi, subjektivitasnya itu adalah pembangunan infrastruktur dengan sebuah mimpi ya yang dianggap ideal gitu. Nah, di dalam konteks mimpi ideal inilah yang kemudian mempengaruhi preferensi politik dia tentang politik di masa depan, Baik. tentang pemimpin di masa depan. Nah, jadi kalau kita lihat pada akar ini, saya bisa lebih elaboratif untuk melihat ini secara lebih jernih ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka preferensi ya subjektif Jokowi itu dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan selama hampir 10 tahun ya, udah 8 tahun. Nah, tetapi pada saat yang sama muncul kemudian suara-suara baru ya, tokoh-tokoh baru yang berada di luar preferensi dari Presiden Jokowi gitu. Nah, tiba-tiba kemudian pada masa yang begitu besar itu, melihat itu sebagai sebuah keretakan gitu. Padahal sebenarnya adalah perbedaan preferensi gitu. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya ya, sayap tengah itu menjadi sangat penting. Baik. Gitu. Saya tambahkan setengah menit lagi. Sayap tengah itu di dalam pengertian
Karena ya setiap pemimpin yang muncul itu mempunyai pengikut-pengikut yang begitu besar. Baik. Sementara elitnya mungkin bisa saling tersenyum, tetapi yang di bawah Iya. itu saling gitu. Nah, karena itu ya supply side dari gagasan-gagasan yang menjernihkan masalah itu harus dikemukakan. Inilah bagian dari usaha kita menyelamatkan bangsa. Baik. Supaya jangan kemudian kita terjebak oleh pertarungan para elit, tetapi kemudian kita tidak bisa lagi kemudian melihat akar dari persoalan yang ada. Dan tidak bisa lagi mempersatukan yang di bawah ini begitu. Betul, Apalagi itu dia. kemarin itu kan sempat Iya. yang dibilang politik identitas begitu kan. Nah, Iya, mungkin betul. Pak Sukidi ada pendapatnya bagaimana kemudian mengatasi hal seperti itu. Kalau menurut Pak Fahri ini sebenarnya hanya perbedaan preferensi saja begitu kan antar elit politik atau antar pemimpin begitu. Nah, kalau dari sisi Anda seperti apa? Kalau saya pemimpin itu diukur sejauh manakah kesejahteraan pada warganya itu terwujud. Oke. Kalau kesejahteraan masih jauh dari kenyataan, maka pemimpin itu telah gagal. Jika kita mengikuti standar kemiskinan yang disarankan oleh Bank Dunia, $3 lebih dari 3,20, maka hampir separuh rakyat kita miskin. Dan kalau kita gunakan standar tentang Indonesian Dream yang diletakkan oleh Bung Karno, terpenuhinya papan, pangan, dan sandang, maka rakyat kita lebih dari 60 atau 70% masih jauh dari impian Indonesia yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik Dari ini. cita-cita proklamator begitu. Ya, karena itu yang justru dibutuhkan sekarang persis spirit persatuan yang diletakkan oleh Bang Surya, tapi persatuan untuk apa? Nah, persatuan bukan hanya untuk membebaskan kita dari prasangka negatif, dari polarisasi sosial, dari kebencian satu sama lain, bukan hanya itu. Justru persatuan yang terpenting adalah kolaborasi secara nasional di antara seluruh elemen bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara memberikan pendidikan terbaik pada kaum fakir miskin. Bagaimana caranya? Caranya adalah mendirikan dan membangun dan sekaligus merenovasi sekolah-sekolah di pusat-pusat kemiskinan itu sendiri. Di kantong-kantong kemiskinan itu didirikan sekolah-sekolah terbaik, the center of excellence, agar kaum fakir dan miskin bisa memperoleh pendidikan terbaik. Guru-guru terbaik di pusat, di Jakarta, di kota-kota besar, itu harus dikirim ke kantong-kantong kemiskinan ini untuk memberikan pembelajaran terbaik. Kurikulum apa yang diberikan? Pertama tentu saja Pancasila, tapi terutama pada sains, teknologi, engineering, dan math. Baik. 4 kurikulum ini yang harus menjadi prioritas utama dalam pembelajaran pendidikan terutama kepada rakyat Indonesia. Itu pertama. Dan syarat utama adalah pendidikan gratis kepada kaum fakir miskin dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini harus menjadi kesadaran nasional, persatuan untuk mewujudkan pendidikan terbaik buat kaum fakir dan miskin. Karena mereka dijanjikan oleh konstitusi untuk memperoleh penghidupan yang layak, tetapi kita tidak segera mewujudkan amanah konstitusi itu. Itu pertama. Yang kedua, kepada kaum fakir miskin harus diberikan kesehatan yang terbaik. Karena apa? Karena dengan kesehatan yang baik, yang gratis, terutama kepada kaum fakir miskin, mereka memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, mereka sehat badannya, dan bisa produktif dalam bekerja. Nah, itu kesehatan. Jadi universal healthcare, kesehatan yang berlaku universal, itu terutama diwujudkan kepada kaum fakir miskin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah singkat saja Pak. Adalah penghidupan yang layak dengan memberikan pekerjaan. Baik. Menciptakan lapangan kerja begitu ya. Terutama untuk kaum fakir miskin. Baik. Jika pendidikan yang berkualitas, kesehatan gratis, dan penghidupan yang layak ini diberikan kepada fakir miskin, mereka akan bisa berdiri tegak
secara setara dan investasi kualitas sumber daya manusia akan terbentuk melalui pendidikan yang baik, kesehatan yang bagus, dan pekerjaan yang berkualitas itu sendiri. Jadi pendidikan, kesehatan, dan terciptanya lapangan kerja, membangun SDM yang baik, ini juga akan membangun kemudian kualitas bangsa akan semakin baik lagi. Baik, kita akan masih melanjutkan perbincangan ini, pemirsa. Kita akan ikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama saya Zakia Arfan dalam Visi Negarawan, dan masih bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Sukidi, pemikir kebenekaan yang merupakan dokter dari Harvard University, serta Pak Fahri Ali, seorang penulis dan pengamat sosial politik. Pemirsa, kita tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, dan juga adat istiadat. Dengan kekayaannya yang beragam ini diperlukan sosok pemimpin yang bisa memahami dan juga merangkul seluruh lapisan masyarakat, menjadikan perbedaan ini sebagai kekuatan dan bukan kelemahan. Kita akan saksikan bersama-sama pidato kebangsaan dari Surya Paloh berikut ini. Kita adalah bangsa yang besar. Siapa yang harus berperan untuk bisa mendapatkan referensi yang berarti agar diikuti oleh masyarakat kita? Saya pikir bukan hanya para ustadz. Tidak cukup. Para ulama tidak cukup. Pemerintah tidak cukup. Partai-partai politik apalagi. Ini adalah merupakan misi dan tugas kita sebagai satu bangsa. Tetapi bagaimanapun diperlukan kepala lokomotif yang menarik gerbong lokomotif itu. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini, para pemuka-pemuka bangsa. Pemuka-pemuka bangsa sebetulnya yang perlu menjadi catatan kita, tidak banyak yang ingin diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan. Apa itu? Keteladanan. Keteladanan. Kita perlu tetap mengingatkan semua kita, tanpa harus mengatakan kau yang salah dan terlalu cepat menyalahkan diri orang lain, tapi amat pelit dan menyalahkan dirinya sendiri. Itulah keteladanan yang kita harapkan. Baik, keteladanan itu yang diharapkan. Menarik sekali apa yang disampaikan Surya Paloh ini, Pak Fahri, begitu. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Surya Paloh, mungkin tidak sih Pak sebenarnya seorang pemimpin walaupun lahir dari partai politik, tetapi ketika menjadi pemimpin ia benar-benar mampu lepas dari bayang-bayang partai yang membesarkan namanya. Mungkin tidak Pak? Kalau saya lihat dari Bang Surya ya, sebenarnya dia sudah mencerminkan sesuatu ya. Dia berasal dari Aceh, lalu kemudian mampu membangun partai politik yang bersifat nasional, yang everybody ya, setiap orang bisa ikut di dalamnya dari berbagai etnik yang ada gitu. Nah, ini ya menunjukkan bahwa ya kesatuan nasional atau kemerdekaan lebih awal dulu, lalu kemudian kesatuan nasional itu menemukan ya sebuah model pada diri Bang Surya, gitu. Kalau kemudian saya mau melihat sejarah ya lebih seperti yang I told you already ya, tentang itu tadi gitu. Dia tidak memandang suku, etnik dan agama di dalam membangun sebuah perkumpulan yang ada gitu. Nah, tetapi prestasi dia yang terbesar menurut saya adalah membangun partai yang bersifat nasional, walaupun tidak berasal dari orang Jawa.
Oke. Gitu. Nah, karena itu buat saya kalau kemudian Bang Surya menyerukan persatuan nasional, ya, lalu kemudian kesatuan elit ya untuk memikirkan bersama-sama tentang kesatuan nasional ini, itu sudah tepat karena itu sesuai dengan perjalanan karir Baik. politik dari perjalanan karir politik dan kreativitas dari Bang Surya itu sendiri gitu. Nah, sekarang ya kalau kita lihat ya atau misalnya kita mau menjabarkan lebih lanjut dari pidato Bang Surya itu tadi adalah begini. Usaha Bang Surya ya mendinginkan suasana yang seakan-akan panas sekarang ini. Ya. Saya katakan seakan-akan panas. Karena ya pengalaman yang kita lihat dari DKI, ya pertarungan di DKI, Pilgub saat itu ya. lalu kemudian pemilu 2019 itu tadi elit lebih banyak ya menari atas gendang para pengikut tadi gitu. Jadi seruan Bang Surya tadi bahwa para pemimpin ini yang kemudian harus bersatu itu adalah sesuatu yang sangat bagus dan jangan tunjukkan perpecahan di kalangan publik karena itu adalah soal preferensi ya politik di antara mereka gitu. Perpecahan elit itu dengan mudah kemudian menimbulkan perpecahan kalangan yang lebih bawah gitu. Inilah sebenarnya pesan Bang Surya yang disampaikan pada pidato yang kedua yang kita dengarkan tadi gitu. Oke, baik Pak Sukidi ingin menambahkan Pak Sukidi? Satu lagi, sebenarnya gagasan yang dia sampaikan tentang pendidikan itulah yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak 1912 tadi itu gitu. Oke, yang tadi Mudah-mudahan dia pendidikan, bisa menguraikan kesehatan, lebih lanjut itu. dan terciptanya lapangan kerja itu Betul. tadi ya. 3 hal ini semuanya prioritas begitu ya. Tetapi mana kemudian dari yang prioritas ini yang menjadi prioritas pertamanya bagaimana nih Pak Sukidi? Ya, sebelum masuk ke situ, saya ingin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Fakhri, terutama spirit persatuan itu sendiri. Saya kira pemimpin itu harus berorientasi pada terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Di tengah keragaman, di tengah kebinekaan, merayakan kebinekaan itu harus selalu diikat oleh tali ikatan persatuan dan kesatuan, terutama kepada seluruh warga negara. Karena itu pemimpin itu harus mampu mengatasi batas-batas partai politik, suku, etnis, dan bahkan kepada pendukungnya sekalipun. Dia menjadi milik semuanya. He has to be leader for all people. Menjadi pemimpin untuk semuanya. Bukan hanya satu golongan saja. Bukan hanya satu golongan saja. Karena apa? Karena dengan ciri begitu, pemimpin itu menjadi milik semuanya. Karena itu spirit yang penting untuk diresapi oleh pemimpin adalah dengan memiliki apa yang ingin saya sebut sebagai the politic of compassion. Politik of compassion itu lebih menunjukkan satu politik belas kasih dengan menjiwai penderitaan rakyatnya sebagaimana dia rasakan dalam kehidupan. Dengan masuk ke penderitaan rakyatnya, dia menjiwai rakyatnya yang hidup susah, hidup miskin, hidup dalam stunting, dan karena itu menjadi bagian dari hidup dia. Karena itu spirit compassion to all ini bukan saja ajaran yang telah diajarkan oleh Yesus kepada umatnya, oleh Muhammad sebagai a great prophet of mercy kepada umatnya, oleh Siddhartha Gautama kepada umatnya. Bukan hanya menjadi ajaran sentral dari tradisi agama-agama, tapi juga harus terjiwai oleh pemimpin kita, yaitu adalah menjiwai spirit belas kasih kepada seluruh rakyat. Itu pertama. Nah, spirit belas kasih itulah yang diletakkan dengan sangat baik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itu apa yang belum lama ini ketika Lebaran saya berkunjung ke Muntilan. Di Muntilan itu saya melihat 2 institusi pendidikan yang berdampingan. Satu institusi pendidikan Katolik yang menjadi legacy dari Van Lith, Romo Van Lith, dan sebelahnya itu adalah institusi pendidikan Muhammadiyah yang menjadi tentu saja warisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menariknya
baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Van Lith itu saling bersahabat. Baik. Bersahabat untuk mendirikan pendidikan, untuk mendirikan terutama PKU, Pusat Kesejahteraan Umum, dan sekaligus untuk mendirikan rumah sakit misalnya. Dan itu menjadi kesadaran yang built-in dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal, dan itulah yang penting kita tegaskan bahwa bermuhammadiyah dalam konteks kekinian itu spiritnya adalah memajukan republik ini. Baik. Dan 3 komponen yang telah diletakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan diteruskan sampai sekarang oleh Kiai Haji Haidar Nasir itu adalah memajukan negeri melalui pendidikan, melalui kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya melalui ekonomi umat kecil itu sendiri. Baik. Baik. Dan 3 komponen itulah yang menjadi kunci untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat memang dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa merangkul dari segala kalangan, Betul. suku, agama, dan lain-lain. Artinya dibutuhkan seorang tokoh pluralisme begitu, Pak Fahri. Nah, kalau Anda melihat apakah saat ini Indonesia bisa dikatakan krisis begitu tokoh pluralisme? Atau memang Anda melihat mungkin sudah cukup begitu untuk kemudian bisa merangkul seluruh masyarakat? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam kinerja politik nasional as a whole ya, sebenarnya tidak banyak hal-hal yang fundamental, maksud saya hal-hal kekurangan fundamental dari apa yang dirumuskan kebanyakan oleh orang-orang yang tidak paham tentang sejarah. Gitu. Di dalam pengertian, kalau kemudian kita melihat ya, munculnya tokoh-tokoh nasional dari generasi baru, seperti Anies Baswedan, seperti Ganjar Pranowo. Saya tidak menyebut Prabowo ya karena dia sudah lebih senior. Tetapi yang muda-muda sampai ke bawah ya seperti Emil Dardak dan seterusnya itu sebenarnya adalah sebuah buah ya yang sangat maju dari proses pembangunan Indonesia ini tadi gitu. Di mana setiap orang itu punya hak untuk muncul. Sepanjang kemudian, kalau kata orang Betawi ya, ketemu selahnya. Nah, kalau kita lihat pada Ganjar, kita lihat kepada Anies, kita lihat kepada Emil Dardak, Emil yang di Bandung siapa? Ridwan Kamil dan seterusnya itu kebetulan ketemu selah. Without political parties. Mereka tidak punya partai-partai politik. Satupun. Ganjar tidak membangun partai politik. Ganjar juga tidak punya partai politik dia. Gitu. Dia ya adalah bagian dari sebuah partai politik, tetapi dia tidak punya partai politik. Jadi he doesn't own the political party. Gitu ya. Tidak membangun partainya sendiri begitu ya. Betul. Nah, mereka ya sebenarnya adalah orang-orang bebas yang buah ya dari proses pengindonesiaan yang saya katakan tadi belum bisa kita definisikan ke depan. Cita-cita pemimpin kita di masa lalu ya, pemimpin nasionalis, Indonesia merdeka dulu, yang penting itu gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat kepada Muhammadiyah dan NU, mereka telah mengisi kemerdekaan dalam bahasa kita sekarang ini ya. Sebelum Indonesia itu ada. Muhammadiyah berdiri pada 1912, NU berdiri pada 1926. Dan mereka telah melaksanakan pencerdasan bangsa jauh sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan tanpa ada subsidi dari negara. Gitu. Nah, inilah menurut saya ya masyarakat keseluruhan yang as if ya, yang seakan-akan terbelah itu harus melihat sejarah itu. Lihat Muhammadiyah, lihat NU, mereka mengabdi tanpa tahu bahwa someday akan ada Indonesia. Gitu. Inilah yang menurut saya kesadaran sejarah, apalagi kita berbicara tentang kebangkitan nasional sekarang ini yang harus dipahami. Gitu. Baik, jadi memang ini patut ditiru begitu apa yang dilakukan Muhammadiyah dan juga NU begitu ya, bahwa memang untuk bisa mengisi kemerdekaan bahkan jauh sebelum kemerdekaan mereka sudah memiliki visi, ide dan gagasan bagaimana mensejahterakan rakyat. Sebentar Pak Fahri, karena kita harus jeda dulu, nanti kita masih akan
bangsa ini haus akan keteladanan. Negeri ini haus, butuh, menjerit. Tolonglah para pemimpin, para elit bangsa ini, tolong beri kami keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit. Nah, sang pemimpin, dia telah lupa diri. Para elit bangsa kita, harus jujur saya katakan, lupa dia. Negeri sedang menjerit, butuhkan keteladanan dari kehadiran dia sebagai pemimpin di negeri ini. Baik, pemirsa, pemimpin yang menjadi teladan yang baik dapat menginspirasi dan juga memotivasi masyarakat. Ketika menentukan integritas, etika kerja yang tinggi, komitmen terhadap keadilan dan kejujuran, mereka pun turut menciptakan kebaikan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Sukidi dan juga Pak Fahri. Apa kemudian mungkin pesan dari Pak Sukidi maupun juga Pak Fahri, terutama bagaimana pemimpin teladan di harapan Pak Fahri atau Pak Sukidi? Mungkin Pak Sukidi terlebih dahulu. Harapan pemimpin teladan untuk Indonesia ke depannya seperti apa? Pertama, pemimpin teladan adalah pemimpin yang menjiwai sila demi sila dari Pancasila dan mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama bernegara. Itu pertama. Yang kedua, pemimpin harus menjiwai penderitaan rakyatnya dan membebaskan rakyat dari penderitaan hidup, dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari stunting. Ketiga, pemimpin yang selalu mewujudkan persatuan di tengah polarisasi warganya. Karena itu persatuan itu harus selalu menjadi tujuan utama dalam mengelola negara ini. Dan terakhir, tentu saja pemimpin yang selalu mewujudkan cinta kasih dan belas kasih kepada semuanya sebagai satu etika kemanusiaan yang universal. Dengan 4 fondasi kepemimpinan itulah pemimpin melayani sepenuhnya kepada rakyatnya. Apa yang ingin saya gelurakan sebagai servant leadership, kepemimpinan yang melayani kepada seluruh rakyat, itulah yang menjadi inti utama dari satu kepemimpinan. Baik, servant leadership itu menjadi kata kuncinya. Terima kasih Pak Sukidi. Pak Fahri sendiri apa kalau dibayangkan atau harapan Pak Fahri terkait dengan pemimpin yang ideal? Ya, kalau untuk sekarang sampai tahun 2024 ya, yang diperlukan adalah pemimpin yang rileks, terutama di depan publik ya. Gitu. Jadi Bang Surya tadi sangat menarik ya, dia bisa menertawakan dirinya sendiri ya. Ketika Bang Surya mengatakan apalagi partai, kata dia gitu kan. Artinya bahwa walaupun Bang Surya itu adalah pendiri partai, pemimpin partai, tetapi dia siap untuk ya mengkritik dirinya sendiri gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini, maka pemimpin yang ideal ya tadi di samping yang rileks tadi, itu adalah yang juga bersiap untuk melakukan otokritik. Mau gitu. menerima kritikan? Bukan. Jadi bukan hanya dia menerima kritikan, tetapi juga dia bersifat evaluatif terhadap apa yang telah dia lakukan. Terutama tentang political behavior, ya, tingkah laku politiknya itu, gitu. Yang dia sendiri melakukan kritik, gitu. Bukan orang lain saja gitu, apalagi kalau orang lain gitu. Nah, yang ketiga itu adalah mereka yang paham ya tentang sejarah bangsa gitu. Tadi sudah kita lihat ya, sebenarnya dengan bercerita tentang Hatta ya, tentang Soekarno, tentang Hatta, tentang pemimpin-pemimpin lain, banyak sekali inspirasi yang diperoleh gitu. Saya ingin memberikan contoh ini, mudah-mudahan setengah menit aja. Kenapa Soekarno sudah siap ya untuk ditangkap, lalu kemudian dia membuat pledoi Indonesia menggugat pada 1930 itu tadi. Itu karena dia dapat surat selundupan dari penjara. Dia mengatakan bahwa Soekarno gitu teruskan perjuangan dan kami rela. Karena kami besok itu akan digantung, gitu, akan digantung, gitu. Jadi
mereka kan tidak dapat apa-apa. Yang itu kan Soekarno masih mending lah kemudian jadi presiden gitu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu tidak pernah terbayangkan kembali oleh ya para pemimpin politik yang sekarang ini. Gitu. Yang membuat koalisi dan segala macam itu tanpa ada basis gitu. Nah, jadi pemimpin itu adalah yang paham tentang sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Tetapi yang sekarang ini yang perlu relax dulu gitu. Supaya kemudian nggak tegang ke bawah gitu. Tidak kemudian ya menciptakan ya omongan-omongan, pernyataan-pernyataan yang membuat masing-masing pendukung makin marah dan kemudian membuat hoax gitu. Satu sama lain, kemudian kita saling marah satu sama lain tanpa mengetahui akarnya. Inilah sebenarnya makna dari ya kebangkitan nasional yang berlangsung sekarang ini gitu. Baik, jadi artinya memang harus memberikan keteladanan itu tadi. Keteladanan itu, betul. Ini yang tidak kemudian didapatkan. Marah sepertinya kok ini saling ribut, memberikan kata-kata yang kurang elok yang didengar oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri dan juga Pak Sukidi. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Memang yang pertama adalah bagaimana kita harus mendefinisikan dulu apa sebenarnya tujuan setelah kemerdekaan. Dan pemimpin harus memiliki ide atau gagasan agar kemudian bisa beraksi mengeksekusi untuk tujuan dan visi dari negara Republik Indonesia ini sendiri. Dan untuk kemajuan negara seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Sukidi, kesejahteraan rakyat melalui kesehatan, pendidikan dan juga terciptanya lapangan kerja. Dan seorang pemimpin adalah pemimpin yang bisa menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama dan lain-lain. Inilah kemudian yang dibutuhkan juga keteladanan dari seorang pemimpin, juga sifat sederhana tadi ya Pak Sukidi ya. Kita bercermin pada proklamator negara kita Soekarno-Hatta bagaimana mereka dengan kesederhanaannya. Terima kasih banyak Pak Sukidi dan juga terima kasih banyak Pak Fahri atas pemikirannya dalam Visi Negarawan malam hari ini. Pemirsa jangan lupa untuk saksikan Visi Negarawan minggu depan yang akan menampilkan gagasan besar para tokoh bangsa. Saya Zakia Arfan pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita bersama, kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan, termasuk kepentingan bersama. Metro TV